Kaidah pertama, semua inti kehidupan kita ada dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pertama kali yang dimintakan oleh Allah, maaf kalau Anda belum tahu, pertama kali yang dimintakan oleh Allah, yakin dulu. Saya ulang, kalau belum tahu, minimal jangan ragu. Saya ulang ya, ini kaidah berinteraksi dengan Al-Quran. Anda ragu, Anda nggak akan dapat isinya. Kalau Anda belum tahu solusinya, petunjuknya, minimal jangan dulu ragu. Ini tahu juga tidak, tapi meragukan. Yang paling aneh, sudah nggak tahu meresahkan. Oh, ini produk budaya. Anda kalau belum tahu, diam aja itu. Ya. Oh, saya ini dokter, dokternya di mana? Anda belajar jauh-jauh ke tempat yang bukan bagian dari Islam. Mau belajar Islam, belajar tentang sholat ke tempat orang yang tidak pernah sholat, yang akan nyambung. Ya, gak akan nyambung. Belajar tentang fikih Islam ke tempat orang yang kan muslim, yang akan nyambung. Makanya pulang ke tempat masing-masing, maaf, itu pikirannya pada konslet. Karena nggak nyambung gitu, nggak bisa Pak. Bagaimana bicara tentang sholat sementara dia belum pernah sholat? Kan susah. Bagaimana mau bicara tentang pesawat terbang, lihat aja belum? Susah. Ya, pesawat terbang itu seperti apa? Oh, menurut kami pesawat terbang itu begini. Kayak ada belalainya sedikit. Mana? Anda belum pernah lihat? Ya. Jelas sampai sini? Baik, jadi pertama kita yakin dulu dengan isinya, bahwa semua petunjuk hidup kita ada di situ. Saya bacakan cepat, dari sini nanti kita mulai ambil bagian-bagian pentingnya. Ya, ini tidak usah ditulis ya, ini hanya gambaran saja. Saya beri contoh misal. Ini sering saya ungkapkan, bahkan dari mulai sebelum lahir. Bagaimana supaya dalam kandungan itu, ya kandungannya nyaman, tenang, ada harapan-harapan kebaikan, bayinya nyaman ketika dilahirkan dan dalam keadaan saleh. Misal ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika mulai dilahirkan, bagaimana kemudian supaya ASINya mengalir lancar. Tidak ada perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang baru punya keturunan, mudah menjalani tugasnya. Di Quran surah kedua ayat 233. Ketika mulai anaknya tumbuh dari usia 2 tahun sampai ke pendidikan dini mau mencapai balik, apa yang pertama kali harus diberikan? Supaya dia cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudah menerima apapun, taat pada orang tuanya, termasuk juga bisa membina hubungan sosialnya dengan baik. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya saat belajar cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa, bisa menghadirkan ingatan-ingatan dengan kuat dalam jiwanya dan bisa berbagi dengan yang lainnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Di sini kemudian dia mulai naik masuk ke sekolah, bagaimana caranya prestasinya bisa meningkat. Ya, maka diturunkan lagi Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Dia mulai bergaul lebih tinggi lagi, bertemu dengan kawan-kawannya, bisa terjebak pergaulan bebas, kadang-kadang terpengaruh dalam kehidupannya. Bagaimana supaya bisa terjaga dari itu semua? Quran surah ke-49 dari ayat 13-nya. Apa yang harus disiapkan? Pilih orang terbaik di tempat terbaik. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-37-nya. Dengan itu rezekinya akan Allah dekatkan dengan lebih mudah. Dia mulai tumbuh lagi, kemudian mulai ada orang yang suka dengannya. Apa yang harus dilakukan? Kalau benar dia ingin bertaaruf untuk melamar, maka Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21-nya. Setelah menikah, apa peran suami istri pertama kali yang harus dilakukan supaya kompak dalam membinanya? Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Apa tugas pertama kali suami saat mulai menjadi seorang suami? Dia mencari nafkah. Bagaimana caranya? Kalau yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru bergerak, rezekinya ingin cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum bergerak tapi rezekinya sudah mencari Anda, Quran surah ke-7 ayat 96. Saya ingatkan dari awal, jangan mencoba untuk mencatat mengejar gitu kan. Ya, karena saya sudah ingatkan dari awal. Nanti kalau kurang Anda bisa tanyakan supaya lebih cepat. Baik. Kemudian kalau tugas suami mencari nafkah, istri apa yang dilakukan? Dia bisa merawat rumah tangganya. Tapi itu tidak mudah. Ya kadang-kadang anaknya rewel, bisa mengatakan dan sebagainya. Hadirkan Quran surah ke-17 ayat ke-23. Dua-duanya ini tidak mudah dilakukan. Ya, suami mencari nafkah, istri merawat di rumah. Apa dikira merawat anak itu mudah? Tidak, belum tentu. Ya, apa mencari nafkah juga mudah? Belum tentu juga. Teman-teman sekalian, kadang-kadang bisa merasakan misalnya sakit yang ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Ada sakitnya juga yang semakin parah, kata orang ini mustahil nih, susah nyari obatnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat orang mengatakan mustahil, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kadang-kadang ada kesulitan yang kita hadapi, bagaimana jalan keluarnya? Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kadang-kadang kesulitannya berat luar biasa, membuat mata gelap, nafas sesak. Apakah ya Allah ada enggak solusinya? Ada. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tingkat persoalan supaya saya belajar dari awal ya Allah? Quran surah kedua ayat 214-nya. Solusinya seperti apa dari awal supaya saya pelajari ya Allah? Quran surah ketiga ayat 142-nya.
Semakin Anda bergerak semakin cepat dalam kehidupan. Kadang-kadang ada yang berumah tangga, ya belum dianugerahi keturunan. Orang mengatakan ini mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan putus asa dalam berikhtiar. Sekalipun fisikmu sudah letih, rambutmu sudah memutih, seperti di Quran surah ke-19 ayat ke-4 sampai dengan ayat 11-nya itu. Syukuri. Bagaimana melakukan berdoanya ya Allah, bermohonnya? Ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39-nya. Kalau Anda sudah dapatkan itu berketurunan sampai anaknya usia 40 tahun, 50 tahun, orang tuanya masih ada, bisa enggak membalasnya ya Allah? Belum tentu bisa dilakukan, tapi kamu bisa mencoba untuk melakukan yang terbaik di Quran surah ke-46 ayat 15-nya itu. Ketika Anda mulai tumbuh, ada kenikmatan dirasakan. Ya Allah, nikmat benar hidup ini. Jangan terlalu bahagia, syukuri itu supaya saya bisa tambahkan kepada kamu. Quran surah ke-14 itu di ayat ke-7-nya. Ya Allah, ada persoalan dalam kehidupan ini, bagaimana saya mengatasinya? Sabar, tingkatkan, dengan itu kamu akan bahagia. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya itu. Teman-teman sekalian, sampai di ujung kehidupan pun Anda mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu pasti akan pulang. Bagaimana caranya? Ada di Quran surah ketiga ayat 185. Namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana maut itu datang ya Allah? Ada yang enak, datangnya tenang, memanggil Anda dengan kalimat yang nikmat. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainah dan seterusnya. Ya Allah, ada enggak yang selain itu? Ada yang kalau ingin sedikit lebih menegangkan boleh sambil dipukulin malaikat. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50-nya. Ya Allah, bagaimana setelah itu yang terjadi? Kamu akan hadir di satu tempat yang tidak biasa, namanya alam kubur. Nikmat enggak ya Allah? Kalau ingin silahkan. Saya ingin persiapkan. Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Siapkan dari sekarang. Quran surah 3 ayat 169 sampai dengan 171-nya. Teman-teman sekalian, ya Allah, bagaimana yang lain? Apakah ada juga selain kenikmatan? Ada yang tiap hari ditampakkan api neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ya, di mana itu ya Allah? Ada di surat Ghafir, Quran surah ke-40 itu, dari ayat 46 sampai dengan 48-nya. Ya Allah, setelah itu apa yang terjadi? Ada hisab yang akan terjadi. Ya, ada yang tegang, ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tenang hidupnya, diberikan kabar gembira sejak di dunianya. Quran surah kedua ayat ke-25-nya. Ada yang masuk neraka tanpa hisab, langsung diperlihatkan kepada dia, tempat kamu ada di sini. Jangan banyak pikir tentang hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Hadirin, kemudian setelah itu kemana ya Allah? Kamu bisa pilih yang masuk surga. Ingin surganya dekat dengan Rasulmu? Silahkan lakukan amalan ini. Quran surah ketiga 31. Surganya yang kedua apa ya Allah? Ada di taman surga, segala kenikmatannya Allah yang berikan. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada lagi yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya. Demikian seperti neraka pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada neraka yang ringan sampai neraka jahanamnya. Tinggal dipilih kalau Anda ingin masuk ke dalamnya, pengen yang mana. Ya. Itu ada semuanya. Anda masuk masjid pun ada. Anda masuk masjid itu. Apa yang dilakukan di masjid ya Allah? Quran surah ke-9 ayat ke-18-nya. Kalau saya punya musola, Quran surah kedua ayat 125-nya. Kalau nggak punya masjid, nggak punya musola, setidaknya bikin mihrab. Quran surah 3 ayat 37 sampai dengan 39-nya. Apalagi? Jadi semuanya ada sebetulnya. Ya, yang tidak ada kita jarang lihat. Yang diapalin yang itu melulu. Anas lagi gitu ya. Dan dikabulkan mimpinya ketemu jin terus, ya pantas kan? Minal jinnati. Alhamdulillah. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Bapak dan Ibu sekalian,